Baik semuanya, perkenalkan saya Vanantia Martian dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 008 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat gantungan kunci nama pada SolidWorks yang akan didemonstrasikan ke 3D Print. Pertama-tama kita new file, lalu part. Oke. Pertama-tama kita pilih teks. Kita pilih yang front plane. Lalu sketch. Nah, teks tadi, lalu bebas ingin memberi nama apa, saya akan memberikan nama saya sendiri. Selanjutnya bisa memilih memilih font ya teman-teman. Nah, ini use document fontnya dinonaktifkan, lalu font bebas mau apa, saya pilih yang ini chopper. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu bebas tingginya seperti apa, saya memilih ini, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan klik lalu di extrude dengan ketebalan 5 mili ya teman-teman. Nah, klik OK. Sudah seperti ini. Kita akan membuat sketch lagi dengan menggunakan front plane. Nah, seperti ini ya. Lalu kita pilih kotak ini untuk membuat base-nya pada gantungan kunci. Sudah. Bebas ya teman-teman, mau lingkaran ataupun persegi. Lalu kita fillet dengan ukuran 2. Ini dengan ini, dengan ini, dengan. Nah, seperti ini. Lalu membuat lingkaran dengan diameternya bebas ya. Jadi saya mau mengukur kurang lebih 3 saja itu. Lalu pindahkan di sini. Jika sudah, selanjutnya kita akan extrude boss lagi. Karena ini di depan tulisan, jadi kita blindkan saja agar di belakang dengan ketebalan 3. Klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman jadinya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan men-save-nya. Save. Saya akan menyimpannya di sini. Yaitu dengan file STL ya teman-teman, karena akan didemonstrasikan ke software FlashPrint. Saya akan memberi nama gantungan kunci underscore nama. Tidak usah saja. Oke, kita klik save. Oke. Baik, selanjutnya kita akan ke software FlashPrint ya teman-teman. Pertama-tama kita buka file, lalu load file untuk membuka. Setelah itu ke tugas 10 tadi di gantungan kunci ini ya, STL tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Di sini ada beberapa fitur, yaitu view itu untuk ini. Nah, ini seperti kayak melihatnya dari mana. Setelah itu ada fitur move, yaitu untuk memindah-mindahkan ini. Lalu saya pakai di sini saja. Dan untuk rotasi itu untuk memutar ini kan. Nah, saja. Lalu ini untuk scale, yaitu untuk membesar kecilkan ini ya, bukan benda, namanya file tadi. Saya akan menggunakan 100. Selanjutnya cut, lalu ini duplikat untuk itu ya, menduplikatkan, mengcopy lagi, dan ini saya akan memindahkan ke sini, tengah-tengah sini. Cut, terus ini duplikat, dan ini fitur-fitur lain. Nah ini, terus lalu kita akan menggunakan tipe mesinnya, yaitu Creator Pro 2. Nah, Creator Pro 2, lalu nozzle-nya pakai 0,4, modenya normal. Selanjutnya kita akan men-setting si untuk ke 3D-nya. Lalu start styling, ini nozzle tadi PLA 1,75, semuanya sama. Slice profile-nya kita pilih yang fast. Nah, ini kita pilih, ini slice profile kita pilih yang fast. Ini suhu temperaturnya, saya menggunakan 210 karena untuk di 3D ini tidak boleh yang terlalu panas dan juga terlalu rendah. Kalau terlalu panas maka akan membuat bahan 3D-nya ini akan cepat meleleh seperti itu, jadi tidak akan sempurna. Ini terus ini memakai red extrude, itu kontrol modulnya, soalnya ini tuh seperti titik awalnya mulai dari mana, seperti itu teman-teman. Lalu untuk ke generalnya sama semua seperti ini, sesuai. Dan cells, lalu general, lalu rough itu seperti penyangga ya teman-teman. Dan ini support itu adalah untuk penampungan atau base desain yang kita buat, karena di sini sudah ada desainnya, yaitu bawah untuk gantungan kunci, jadi tidak memerlukan support atau roughnya. Nah ini enable roughnya kita no saja, jadi sudah addition sama-sama, terus cooling, terus advance, others, dan semuanya, lalu we save. Nah sudah, stop, selesai. Nah ini untuk previewnya ya teman-teman, dan ini ada G-code-nya, dan ini estimasi ngeprintnya yaitu 1 jam 4 menit dengan masanya ini ya teman-teman. Ini, nah ini untuk strukturnya, extrude, speed, setelah itu layer, sudah semua. Lalu post preview, setelah itu kita download file ini untuk didemonstrasikan ke mesin 3D printnya dengan menggunakan SD card yang nanti akan dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Kita klik save saja. Yes, nah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai flash print ini ya teman-teman. Mungkin saya akan melanjutkan ke video selanjutnya untuk didemonstrasikan ke mesin 3D-nya seperti itu. Nah, pertama-tama ini memasukkan SD card-nya ke dalam mesin 3D print-nya. Lalu selanjutnya ini men-setting file apa yang mau di-printkan ke mesin 3D print ini. Saya memakai file yang Praktikum A. Terus ini yaitu suhu dari left extrude, right extrude, dan juga platform. Nah ini selanjutnya itu menunggu turun si mesin 3D-nya. Nah selanjutnya akan naik lalu pencetakannya.
Nah, setelah pencetakannya, maka klik stop atau cancel print. Nah, klik yes. Canceling print itu selesai pencetakan 3D-nya ya teman-teman. Nah, ini sembari menunggu, lalu ini boleh dibuka. Dan ini harus menunggu si filamennya ini mengeras terlebih dahulu agar bisa dicopot dengan sempurna. Lalu mencopot kabel bagian belakang untuk menonaktifkan mesin 3D print-nya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat casing dari si Raspberry Pi ini. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan. Baik, pertama-tama kita klik dulu file, lalu make assembly from assembly. Nah, lalu sudah Raspberry Pi, klik di sini. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat casingnya dari, kita akan membuat lingkaran dari bawah sini dulu. Jadi sini, klik new part, lalu ini, klik plane sebagian sini. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita akan face-kan dulu agar lebih mudah dilihatkan. Pertama-tama kita buat lingkaran dulu di titik sini, ini disenterkan. Nanti ukurannya adalah 6, jadi kita smart dimensionkan dulu. Ini dengan diameter 6. Jika sudah seperti ini, kita matikan smart dimension. Sudah mati, kita klik ini, lalu Ctrl Shift, pencet ini, garisnya, lalu klik equal biar sama semuanya. Klik centang. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat mengekstrud boskannya, memberi dimensi. Nah, ini ke bawah, sudah ke bawah, yaitu dengan ukuran 6. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya jika sudah membuat lingkaran, kita klik ini, lalu kita sketch. Terus kita membuat persegi panjang dari center, lalu di smart dimensionkan dari jarak garis ini dengan kotak yang sudah kita buat, yaitu 3. Dan atas juga sama seperti tadi, kita 3. Nah, jika sudah seperti ini, kita fiturkan, lalu extrude bosskan. Apakah ini ke bawah? Nah, sudah ke bawah dengan ukuran 1,5. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita pilih yang tadi yang sudah kita sketch. Klik bagian sini, lalu sketch. Nah, sudah seperti ini. Kita convert entities dulu. Ini. Sorry. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, jika sudah, lalu kita klik offset entities, bagian yang sudah kita buat tadi. Nah, ini, lalu dengan ukuran 1,5. Lalu di reverse. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan nge-feature scan, lalu extrude boss, lalu ke atasnya kita memakai 12,5.
Nah, ini sudah, lalu kita klik OK. Sudah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat ke part yang kedua, yaitu bagian penutupnya. Selanjutnya ketika sudah membuat ini, kita ini dulu quit ini, edit komponennya sudah dulu. Nah, selanjutnya kita ke insert komponen lagi, ke assembly, insert komponen, lalu klik new part lagi. Nah, di situ sketch dulu. Header selalu plane geometri, lalu di-plane-kan. Lalu kita klik bagian sini ya teman-teman. Nah, lalu di-nolkan dimensinya. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di plane ini kita sketch. Sketch. Lalu di convert entities. Di convert entities lagi si bagian kotak yang tadi yang telah kita buat sebelumnya. Jika sudah seperti ini, lalu di offset lagi. Lalu di reverse. Nah, sudah seperti ini. Kita fitur scan lagi, lalu extrude boss. Sudah. Nah, dengan ketinggian 13,5 ya teman-teman. Lalu klik OK. Nah, kita buat sketch lagi di bagian atasnya ini buat penutup ya teman-teman. Kita klik ini, lalu kita sketch lagi di convert entities lagi. Ini sudah di convert entities. Selanjutnya lalu di extrude boss. Nah, ini sudah full ya teman-teman. Tapi ini kan di atas, lalu kita plane-kan dengan ukuran 1,5. Lalu klik OK. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Part 4-nya sudah jadi. Kita keluarkan dulu sininya. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita klik part 4 ini, yang kedua tadi kita sudah buat. Lalu kita edit part. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita klik insert. Lalu mounting boss. Sudah. Nah, selanjutnya kan kita sudah ini. Nah, mounting boss, lalu position. Nah, di positionnya kita balik dulu seperti ini. Lalu kita klik ini. Nah, sudah. Lalu kita klik bagian sini. Bentar, untuk lebih enak seperti ini dulu. Sebentar. Nah, ini. Lalu kita klik bagian sini. Nah, kalau nggak sini. Sudah. Jika sudah, lalu kita pilih yang treat buat boss type. Lalu A-nya dengan ukuran 16,5. Lalu ininya adalah 6. Dan untuk C-nya yaitu 0. Dan D-nya itu adalah 1,6. Sorry. Terus E-nya juga 1,6. Dan F dan G-nya itu
1,5, G-nya itu 5, dan H dan I-nya yaitu 0. Nah, selanjutnya untuk fins-nya ini buat si sirip-siripnya itu kita klik 0 saja. Ya, lalu kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita ini lagi buat si insert ini, lalu fastening features, lalu mounting boss, sama seperti tadi. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan memirrorkan bagian sini. Kita terus dulu, lalu referensi geometri, lalu plan. Bagian ini dengan ini second ya. Lalu diklik OK. Nah, selanjutnya kita mirrorkan, lalu features to mirror ini yang sudah kita buat tadi, mounting boss 1 dan juga mounting boss 2. Kita klik OK. Jika sudah selesai seperti ini, sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat whole wizard dari yang part 1. Kita keluarkan ini dulu. Nah, sudah. Lalu ini part 1, lalu edit part. Kita whole wizard. Kita atur type-nya dulu. Nah, ini pakai yang ini. Lalu ininya unsymmetric. Terus pan crosshead. Terus M2. Lalu sudah semuanya. Lalu ke position. Posisinya kita pilih yang ini. Ini. Nah, lalu kita putar balikan. Sebentar. Saya face-kan dulu. Nah, kita pilih di center lingkaran ini ya teman-teman. Nah, ini. Lalu di sebelahnya kita mengulang 4 kali. Nah, jika sudah semuanya, sudah. Jika sudah, kita klik OK. Nah, sudah. Kita keluarin ini dulu. Nah, sudah selesai. Sudah. Selanjutnya setelah membuat part 1 dan part 2-nya tadi, kita klik part ini, ini, lalu klik open part. Sudah. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan memfiletkannya. Jadi kita ke features, lalu fillet. Kita klik bagian sini dengan ukuran 0,5. Lalu bagian dalamnya itu 0,5. Kita 0,5. Nah, lalu bagian sini ya. Nah, jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat bagian yang luarnya lagi. Kita klik fillet lagi.
Seharusnya setelah sabuk ini mendapatkan hak memperebutkan sabuk juara dunia. Namun sepertinya bukan gagal, namun tertunda. Mimpi Indonesia untuk bisa melahirkan juara petinju wanita dunia pertama dari Southeast Asia. Lalu dengan simetriknya kita pakai ukuran 1,5. Nah, selanjutnya kita fillet lagi, tapi di bagian bawahnya ini dengan ukuran 2. Kita klik OK. Sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita kembali ke assembly lagi. Nah, sudah. Kita klik bagian yang part 4 ini. Bentar. Tunggu dulu untuk rebuild-nya. Ini di close saja. Setelah itu kita ke part yang ini. Kita open part. Nah, seperti ini. Lalu kita memfiletkan lagi seperti yang tadi dengan ukuran yang bagian dalam yaitu 0,5, bagian luar 1,5 dan bagian bawahnya atau atasnya itu yaitu 2. Nah, sudah selesai semuanya. Kita kembali ke SM1. Sudah selesai semuanya. Selanjutnya kita akan ini dulu part tempat ini, lalu kita klik edit part. Selanjutnya setelah di edit part tadi yang bagian part ini, selanjutnya kita akan membuat plan reference geometry, lalu klik plan. Nah, ini tuh di bagian sini, dalam sini. Nah, ini. Nah, ini. Berarti dengan ukuran 70 ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan sketch, klik kanan, lalu di sketch. Selanjutnya kita sudah tuh tadi buat plan. Nah, selanjutnya kita membuat ke section view. Nah, kita ke belakang sampai ke sini. Udah. Lalu klik OK. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kan sudah seperti ini. Kita ke view-nya yang ini, yang left. Nah, sudah seperti ini. Nah, kan tadi kita sudah nge-view-kan searah ini. Setelah itu kita membuat persegi panjang. Bukan persegi panjang, tapi memakai corner rectangle dari sini dan melebihi sini. Lalu kita smart dimensionkan bagian ini dengan ini, yaitu 0,5 ya teman-teman. Terus ini juga itu membuat agar bisa membuat bolongan untuk si colokan ini. Klik ini, itu 0,5. Nah, sudah. Sama yang samping kiri. Ini sama. Nah, 0,5. Jika sudah,
terus yang bawah juga. Nah, selanjutnya kita matikan Smart Dimension, kita membuat persegi lagi sama seperti tadi, dari ujung sini melebihi sini. Smart Dimension lagi sama seperti tadi, ukurannya yaitu 0,5. Buat persegi lagi untuk bagian sini. Baik, selanjutnya setelah jadi seperti ini, kita ke Features, lalu Extrude Cut. Nah, ini kita klik Through All. Nah, tapi kita blindkan. Oh, sorry. Harusnya di sini. Reverse. Nah, lalu kita klik OK. Sudah seperti ini. Lalu kita out komponen. Nah, tadi kan sudah, kenapa ini bolong seperti ini? Karena masih ada section view-nya. Nah, setelah itu kita matiin section view-nya. Nah, sudah deh, sudah jadi buat colokan yang ini. Sudah seperti ini. Selanjutnya ini klik part 1, lalu di edit part. Nah, selanjutnya kita seperti ini. Selanjutnya kita klik ini, lalu sketch. Baik, selanjutnya setelah memposisikan tadi, kita membuat persegi dulu dari ini, lalu ini buat kotak dulu 3, sama seperti yang awal tadi. Kan tadi konsiden titik ini dengan garis ini. Nah, setelah itu kita men-smart dimension kan lagi. Dari garis ini kan belum fully define, jadi kita zoom hingga garis yang tebal. Garis yang tebal. Dengan jarak 0,5, sama seperti tadi. Selanjutnya ukurannya sama yang ini. Sorry. Nah, ini kita 0,5. Selanjutnya sudah. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita mematikan Smart Dimension, terus Features, lalu Extrude Cut, klik Blind. Nah, itu tuh ke dalam ya teman-teman. Nah, ini dengan ukuran 3. Coba kita lihat. Nah, ini sudah ke dalam, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita ini dulu matikan, kita quit komponen. Sudah.
Sudah seperti ini ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita klik part 1, lalu kita edit part. Nah, sudah. Edit part 1 sudah. Nah, kita ke arah yang ada kamera ini ya teman-teman. Nih. Lalu kita klik sketch. Baik teman-teman, selanjutnya setelah kita mengklik sketch tadi, kita membuat lingkaran dari ini, titik tengah ini. Ini, lalu dipasin sama yang ini. Terus kita membuat persegi lagi. Ini. Habis itu kita smart dimension kan dengan jarak 0,5. Itu 0,5. Terus yang atas juga 0,5. Yang samping juga harusnya lebih. Smart dimension kan 0,5. Terus bagian yang bawah juga tadi dengan ini, lalu garis yang ini 0,5. Selanjutnya kita untuk lingkaran ini kita membuat 2 garis menggunakan line. Lalu dari titik kanan dan kirinya ini kita membuat lurus bebas. Lalu kita buat escape line yang kanan ini dan yang lurus hingga sejajar dengan ini. Lalu bikin yang ini. Setelah itu kita trim setengah lingkaran ini. Nah, sudah ke trim. Sudah. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bikin kotak untuk yang ini. Gini. Dari sini ke sini dulu. Lalu di smart dimension kan dari atas ini dengan ini 0,5. Lalu samping kanan dan kiri. Ini dengan ini 0,5. Lalu yang ini juga 0,5. Dan yang bawah ini juga sama dengan garis terluarnya teman-teman, yaitu kita klik 0,5. Jika sudah semuanya seperti ini, lalu kita ke extrude cut. Nah, sudah seperti ini. Nah, ininya blind kan ke dalam, habis itu dengan ukuran 3. Sudah. Lalu kita klik OK. Sudah. Nah, jika sudah seperti ini, sudah. Lalu selanjutnya kita membuat bagian yang ini. Sebentar.
Selanjutnya kita pilih bagian dari si kirinya ini, kita klik ini, kan ini, lalu di sketch. Sudah, membuat persegi dari sini, dari sini saja. Setelah itu kita ukur. Yang ini kita tembus sebentar, ini kotaknya. Nah, ini kita tarik sampai ke bawah sini. Nah, jika sudah, kita ukur dengan ini. Tadi harusnya yang atas, teman-teman. Jadi kita smart dimensionkan lagi bagian yang atas. Baru kita ini dulu sampai ke sini, garis yang ini, yaitu 0,5, dan samping kanan dan kirinya juga sama, 0,5. Yang ini 0,5. Dan yang ini juga sama, sini sama ini 0,5. Nah, sudah seperti ini, yaitu di extrude cut. Peter selalu extrude cut, lalu ke dalam lagi. Nah, selanjutnya ini kan sudah ini. Nah, ini kita pilih ukurannya 7 ya, teman-teman. Ke dalam kan? Nah, ini sudah ke dalam. Lalu kita klik open. Sudah. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah, kita keluar ini edit komponen. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih ke part 1, lalu kita klik open. Nah, sudah seperti ini. Kita kan open. Setelah di open, kan ini masih transparan ya, teman-teman. Selanjutnya kita ini, lalu ini biar nggak transparan. Nah, selanjutnya kita klik insert, positioning ini, subbox, ini ungu, dan yang pink itu yang ini, dan yang biru kita pilih yang ini. Lalu kita reverse seperti ini ya, teman-teman. Sudah, kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kita akan kembali ke assembly-nya. Sudah seperti ini. Sebentar. Kita close saja. Nah, sudah. Nah, selanjutnya setelah snaphook ini, selanjutnya kita pilih ke part 4, lalu kita edit part. Nah, sudah seperti ini. Sudah. Lalu di insert, lalu ke ini, lalu snaphook groove. Nah, ini. Yang ini kita pilih yang snaphook yang sudah kita buat tadi, yang ini. Nah, terus yang kedua ini pilih part 4 ini. Oh, sorry, ini tidak bisa, berarti kita pilih secara manual.
seperti ini. Lalu kita klik OK. Sudah. Lalu kita ini exit component. Sudah. Selanjutnya kita pilih part 4, lalu edit part. Setelah itu kita insert, lalu fastening features, lalu lip and groove. Nah, sudah. Selanjutnya kita pilih yang bawah sini, lalu ini. Dan setelah memilih ini, kita pilih selection yang ini. Sebentar. Nah, sudah face yang pertama. Lalu untuk yang ini, bagian hijau ini, kita pilih bagian yang dalam. Sudah. Kita klik OK. Sudah. Selanjutnya kita pilih ke part yang satu karena tadi part 4 sudah. Lalu kita pilih edit part. Sudah. Lalu kita pilih insert, lalu fastening features, lalu lip and groove. Nah ini, tapi kalau yang part 1 ini kita pilih yang pink, lalu yang ini full. Setelah itu yang ungunya. Nah selanjutnya untuk bagian yang lip selection ini, sebentar. Kita pilih yang ini. Nah, ini juga. Nah, dan kita pilih semuanya ya teman-teman. Bagian ini. Nah, setelah itu kita pilih yang biru ini sama yang luar ini. Yang ini. Sudah. Terus ini juga. Sudah. Sorry. Nah, kita ulang saja teman-teman dari sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Sudah. Nah, sudah selesai, kita exit ini. Begitulah bagaimana cara membuat casing dari si Raspberry ini. Teman-teman, di sini saya akan mereview beberapa desain 3D print di software FlashPrint. Kita klik open atau load file. Nah, ini tugas 10 review. Nah, ini saya pertama-tama saya akan mereview Tabicat ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini bisa di move kan. Oh, di sini, atau di sini. Kita pilih yang center saja.
Nah, center, rotate nggak perlu, dan untuk scale itu besar kecilnya si kucing ini ya teman-teman. Nah, ini itu untuk support, dan di kucing ini tuh pasti membutuhkan support untuk bagian si kaki-kaki ini. Klik auto support. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus seperti ini. Bebas. Seperti ini. Itu yang susah untuk bagian sih. Dan ini tuh nanti bisa dipotong. Oke. Sudah. Back. Nah, ini nanti seperti ini. Ini bottom view seperti ini teman-teman. Nanti viewnya top, left, front, back view. Nah, untuk cara 3D print-nya saya sudah menjelaskan di awal. Karena di sini tadi kan memakai wrap, jadi kita klik yes. Nice. Nah, ini slice previewnya. Ini untuk G-code-nya ya teman-teman. Dan ini estimasi pembuatannya yaitu 2 jam 12 menit. Oke, selanjutnya kita. Nah, untuk file selanjutnya yaitu kita klik load file lagi. Ini tuh membuat seperti alat bor, bukan tempatnya. Ini tuh tempat si alat bor. Kita kecilkan saja. Lalu move sini. Nah, di sini pindah-pindahkan, kita kecilkan. Scale, tarik. Nah, ini tuh bagian atasnya. Kita move. Ini untuk part yang selanjutnya. Si ini. Nah, untuk bagian sini tuh kita pasti butuh support ya teman-teman untuk membuat si penyangga ini. Jadi kita support. Nah, ini support. Ini lalu pilar size itu tuh seperti supportannya ini ya teman-teman. Nah, ini size-nya yaitu 1,5 mm. Nah, ini tuh bisa di kayak seperti ini. Bisa seperti ini atau bisa seperti tadi. Mungkin bisanya itu memakai seperti ini. Nah, slicing, langsung slice saja. Nah, slice preview. Nah, seperti ini. Mungkin kira-kira akan jadi itu kurang lebih 6 jam. Nah, ini udah ada G-code-nya. Close, lalu ke selanjutnya. Rumitannya yaitu bagian membuat si sela-sela
untuk jantungnya ini, dan juga membuat lingkaran ini serta bentuk ini si hatinya ini. Nah, ini dan juga bagian tengkoraknya ini. Jadi kita membutuhkan support ya teman-teman. Jadi ini support, ini bebas itu support type-nya seperti apa. Nah, ini kita bisa mengedit diameternya. Kita klik auto support saja. Ini tuh di bagian ini penyangga ini kita ini auto support saja. Nah, seperti ini. Jadi kerumitan membuat tengkorakan ini yaitu di bagian ininya, di bagian tengkoraknya ini untuk membentuk ya. Dan juga bagian sini yang mungkin nanti akan di 3D print-nya tak susah. Nah, ini kita bisa ngecek. Nah, ini tuh mau seberapa gitu. Nah, ini. Clear support. Oke, seperti ini. Untuk kerumitan si tengkorak ini. Ke file selanjutnya, Luffy head atau topi Luffy di One Piece ya teman-teman. Nah, mungkin kesulitannya yaitu membuat di bagian ininya, karena ini membuat teksturnya mungkin sangat susah ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi kita memerlukan support, namun tidak apa-apa ya. Ini nah, di bagian sini. Nah, ini atau bisa ini. Nah, di bagian dalamnya ini. Itu untuk melihat dalamnya. Ini tuh untuk membuat support agar bisa menjadi bolongan di dalamnya. Back, buka lagi. Nah, itu nanti tuh bisa diedit ke masukkan ke dalam sini. Nah, ukurannya ini mungkin yang susah untuk membuat si teksturnya ini di solid. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Dan ini mungkin tinggal lingkaran, setelah itu memposisikan di bagian sini. Selanjutnya project. Oke.
ke file yang selanjutnya. Nah ini tuh mau script untuk itu ya, biasanya itu stick PS. Nah ini seperti ini. Nah ini bisa di scale sesuai ukuran si PS nya. Nah ini, nah nanti tuh di bagian sini. Nah untuk kerumitan dari membuat ini yaitu dari si bagian ini, dan juga ini. Kerumitannya nanti itu membuat lengkungan ini, jadi kita membutuhkan support. Nah ini, lalu klik auto support saja ya teman-teman. Nah ini untuk membuat si ini, karena kan mesin juga tidak bisa itu ya. Oke, kita back, lalu kita lihat berapa lama untuk membuat si ininya. Nah ini slice preview. Nah seperti ini nanti. Jadi kita ini tuh penyangga ya teman-teman. Kalau semisal tidak membutuhkan, nggak usah butuh ini tuh, nanti di slicingnya di bagian raft itu nanti tidak usah memakai raft. Jadi seperti ini nanti, dan kira-kira waktu itunya yaitu 1 jam 42, dan ini itu G-code nya. Close. Nah untuk file selanjutnya ini tuh panel untuk ini Raspberry ya teman-teman. Ini kita scale saja. Sudah seperti ini, dan mungkin kerumitannya untuk membuat bagian si lubang-lubang ini. Jadi kita membutuhkan support, auto support saja ya teman-teman. Nah jadi kerumitan membuat ini yaitu di 3D nya bagian ini si lekukan-lekukan kecil ini dan ini. Nah untuk melihat berapa lama pembuatannya, kita klik back, lalu di slicing selnya ini. Nah ini yang tadi saya maksud raft. Nah ini, jadi kita membutuhkan raft, jadi kita slice langsung saja. Nah ini kita klik slice preview. Nah ini, jadi kan kita membutuhkan raft, support, terus ini untuk membuat si awalannya pasti akan seperti ini, lalu ini dan ini, biar bisa membuat lingkar. Nah ini jadi itu. Oke, close preview.
Baik, seperti itu tugas pembuatan bagaimana cara membuat gantungan kunci di 3D print, dan juga penjelasan menggunakan flash print, dan juga bagaimana cara membuat casing Raspberry di SolidWorks, dan preview 3D design. Baik, seperti itu. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.